Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Padukan Gaul dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri, semoga saja tetap diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan juga selalu dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kami juga sampaikan terima kasih kepada para pemirsa yang selalu menyimak dan mengamati berlangsungnya channel Padukan Gaul. Semoga dari apa yang Anda laksanakan selama ini nantinya pun bisa membawa dampak positif kepada diri Anda pribadi masing-masing. Dan tak lupa juga kami doakan kepada para pemirsa yang saat ini sedang sakit atau sedang mengalami banyak masalah dalam hidup, semoga diberikan solusi yang terbaik, dan juga dari solusi itu bisa membawa perubahan-perubahan yang lebih positif tentunya. Dan selalu juga kami tak lupa ingatkan bahwasanya di sini kami itu diajari hanya untuk belajar dan belajar menjalankan perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Itu saja niat yang harus ditanamkan di dalam hati setiap orang yang akan belajar amalia seperti kami yang ada di sini atau rekan-rekan kami yang satu kendaraan dan sudah tersebar di seluruh penjuru Nusantara ini begitu. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya di depan saya sudah ada narasumber yang bernama, nanti akan saya tanya di mana dari rekan kami ini atau narasumber ini dahulu kala hampir saja mengikuti sebuah ajaran, di mana ajaran itu melakukan perjalanannya atau lelakunya, di mana lelaku itu dikatakan sebagai topo pendem begitu. Dan mungkin kalau kita sebagai manusia berkaca diri dari apa yang disabdakan baginda dan disunahkan oleh beliau baginda, apakah sampai dari hal-hal seperti itu pun dilaksanakan? Dan di kesempatan kita kali ini kita akan wawancara sebentar dan cross check dari rekan kita ini yang bernama Mas Adi atau Mas Ari. Oh Mas Alif, oh iya Mas Alif, Mas Alif. Dan kita akan sedikit komunikasi di mana jadi Mas Alif ini dulu sempat seperti yang saya katakan tadi, dan sekarang alhamdulillah sudah sama-sama belajar untuk istiqomah di Padukan Gaul ini. Dan mungkin nanti banyak hal-hal yang selama ini tidak diketahui akan terjawab di sini. Dan selamat malam Mas Alif. Selamat malam Mas. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini sama tanya ke to the point aja ya. Ya. Katanya dulu pernah hampir mengikuti suatu ajaran, di mana ajaran itu menjalankan sebuah lelakunya yang mungkin dikatakan itu sebagai lelaku topo pendem begitu. Ya. Dan kalau boleh saya tahu, lelaku topo pendem yang Anda ketahui dari dahulu hingga sekarang itu mungkin digunakan untuk hal apa, misalnya untuk menambah kekuatan kesaktian atau apa sih sebenarnya? Kalau ceritanya itu gini Mas, dari awal ya saya kan punya temen. Nah temen saya itu bapaknya seorang ibaratnya itu pemimpin suatu jamaah lah intinya. Nah saya diajak katanya kalau mengikuti jamaah tersebut harus ada beberapa tahap untuk mencapai titik kesempurnaan. Nah dulu saya kan juga mencari ibaratnya itu mencari guru lah yang dapat membimbing cara beribadah dengan benar. Karena soalnya kalau beribadah itu kemerungsung terus. Terus menemukan teman saya itu mau diajak, dan untuk mencapai titik kesempurnaan itu lelaku yang terakhir itu ada topo pendem. Topo pendem. Berarti topo itu harus dipendam begitu? Iya, seperti orang meninggal. Iya, dikubur totalitas seluruh badannya. Nah, kalau orang itu nanti habis dikubur meninggal sekalian gimana, Mas? Sebelum itu kan ada apa ya namanya? Pelatihannya dulu, Mas. Ada pelatihan. Ada latihan-latihan tersendirinya dulu. Oh. Alhamdulillah
nggak sempat ikut di jamaah tersebut. Alhamdulillah sampai di Padepokan Gaul ini diajari amaliyah dari sini, dan alhamdulillah semakin kesini sedikit demi sedikit diberi kepahaman apa sih sebenarnya lelaku tersebut kayak gitu. Gitu. Oke. Dan berarti dulu itu sempat hampir juga dan memiliki niatan kan? Iya. Memiliki sudah menancapkan niatannya. Sebenarnya kan begitu. Dulu sudah ingin ikut karena ya iming-imingnya tadi. Tapi ketika daftar atau ingin masuk ke jamaah tersebut kan harus ya mohon maaf membayar dengan nominal sekian lah. Nah, ibu saya melarang karena belum punya uang. Gitu. Sempat dulu mau jual laptop kok, Mas. Sempat dulu mau jual laptop untuk mengikuti jamaah tersebut, tapi dilarang oleh ibu saya dan ayah saya. Iya. Ya, terima kasih banyak Mas Alif. Dan semoga saja di kesempatan kita kali ini nanti Anda tahu sebenarnya itu apa dari lelaku yang dahulu kala diiming-imingkan kepada Anda, kan begitu dari apa yang Anda sampaikan. Titik kesempurnaan itu titik yang seperti apa, sempurnanya itu sempurna seperti apa, kan begitu. Dan sebelumnya saya mohon izin tolong dibayangkan dari lelakunya yang dulu sempat ingin dilakukan, begitu ya Mas Adi, Mas Alif, Mas Adi. Gak usah tegang-tegang, santai aja. Dan alhamdulillah di kesempatan ini ditemani mediator ganteng, udah gak jomblo, gak temen saya ini gak jomblo kok. Ada temannya Mas, sama-sama jomblo. Iya alhamdulillah banyak. Lah temanmu itu mungkin kan Mas Kumkum, betul. Sama-sama tua-tua nggak apa-apa gitu kan. Pemuda lingkungan ngaji kenceng katanya begitu. Jangan disebutkan singkatannya itu Mas. Oke. Gimana Mas, sehat? Alhamdulillah baik, sehat Mas Tis. Oke, itu aja pemirsa, dan semoga mendapat manfaat di kesempatan konten kita kali ini. Kami mohon izin mendoanya semoga diberikan sebuah kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Bayangkan ya Mas, dari lelakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuk gaib tidak berdampak apapun nanti dalam jasad mediator. Yang masuknya yang asli, penyusup yang mau tidak bisa masuk, jadi yang aslinya masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang berada di sebuah lelaku topo pendem yang dibayangkan dari rekan saya yang bernama Mas Alif yang ada di depan saya ini, dari gaib terkuat yang berada di lelaku topo pendem yang asli. Sesuaikan otomatis, silakan sambil merokok. Otomatis tambah sesuai jasad mediator yang dimasuki. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat malam. Assalamualaikum. Bisakah Anda menjawab salam? Waalaikumsalam. Wih, bisa ternyata. Kamu golongan apa? Saya golongan iblis. Wih, asli. Katanya iblis itu nggak bisa jawab salam. Siapa yang mengatakan seperti itu? Manusia kok. Manusia bodoh itu. Wih. Kamu dari mana Mbak Iblis? Dari tempat sana. Tempat sana. Ini Mas geser sedikit sambil dilihat. Nggak apa-apa, tenang, nggak usah tegang-tegang. Kenapa? Ada apa kalian memanggil saya ke sini? Saya mau tahu, mau cross check aja tentang sebuah lelaku yang dikatakan di dunia manusia itu topo pendem. Itu ada gaibnya, ternyata itu kamu. Lihat resikonya kalau Buat di apa? sini. Kamu ingin mengetahui tentang hal itu? Kalau Bukan kamu urusan di sini kamu. berbohong, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tidak mengizinkan kamu ngorek-ngorek informasi tentang tempat itu, Nah, kenapa? tentang ajaran yang ada di tempat itu. Nah, kenapa? Saya sebagai kodamnya yang menjadi pelindung tempat itu Weh. tidak rela Weh. jika tempat itu habis saya dipanggil sini orang berandakan sama golongan besi. Weh. Saya menjadi kodamnya tidak terima. Nah, terus maumu apa? Mau saya kamu kalian tidak usah mencampuri urusan kami untuk mengganggu manusia ataupun menyesatkan manusia di sana.
Loh, saya Itu tidak bukan urusan mencampuri. kamu. Saya tidak mau mencampuri. Saya hanya ingin cross check dari apa yang dulu pernah hampir dilakukan rekan saya ini, kok. Sama saja. Hmm. Apa yang kamu katakan Hmm. itu mengorek informasi. Hmm. Itu namanya kamu mengurusi urusan kami Wih. pada dunia manusia. Lah ngomong-ngomong, rekan saya ini udah ada perjanjian dengan kamu belum? Ada, Wih, tetapi Mm-mm. bukan dari golongan kami. siapa golongannya? Masih golongan siluman. Siluman, di mana posisinya sekarang? Di atas. Di atas Hanya mana? fokus hatinya. Di atas mana? Di atas hatinya. Di atas hatinya. Karena dari teman kami Mm-mm. bodoh sekali. Lo kok bisa bodoh sekali? Kamu tahu resikonya kalau berbohong. Harus jujur dari dalam lubuk hatimu yang terdalam. Apa yang kamu berikan pada saya ini? Siluman dari gaib yang memiliki perjanjian dengan laku apa benda dari emas yang ada depan saya ini. Kabur saja. Masuk bergabung silumannya yang menguasai sallallahu alaihi Muhammad. Tidak bisa. Nah, itu anak buah saya. Kemana? Saya yang harus menguasai jasad ini. Oh, berarti masih tinggian kamu. Jelas. Oke. Masih siluman. Hmm. Dan itu sudah terikat Hmm. sama dengan golongan iblis. Oh. Otomatis golongan siluman itu menjadi anak buah kami. Karena udah- dari bimbingannya lah, Mm-mm. dia bisa sampai ke anak ini. Oke. Walaupun anak ini baru niat saja, Mm-mm. Lo baru niat lo padahal. golongan kami tidak bisa seperti itu. Hmm. Niatan manusia itu pasti dari golongan kami akan kerja. Hmm. Supaya dari niat-niat manusia itu bisa dilaksanakan. Oke. Teman kamu Nah, bodoh sekali. kok bisa bodoh? Bodohnya di mana? Bodoh Hmm. karena dia mengikuti Mm-mm. ajaran yang kami benci. Ajaran siapa yang kamu benci? Ajaran dari Nabi kamu. Baginda Nabi Muhammad SAW begitu? Ya, Oh, ya kamu Mbak Iblis kan? Oke. Ya nggak apa-apa. Kamu di sini nyaman tidak sebenarnya? jelas tidak nyaman saya. Jelas tidak nyaman. Jadi nyaman itu dirubah situasinya. Sallallahu alaihi wasallam. Dinyamankan lebih dahulu. Kejujuranmu langsung tercipta dari dalam hatimu. Tembus itu keluar semua dari kata-katamu. Kamu itu juga bodoh sekali. Kenapa? Ada manusia yang menyuruh golongan ini untuk jujur. Pasti. Loh. Apa yang saya ucapkan Mm-mm. itu pasti dari golongan kami akan berusaha untuk menipu kalian. Oh ya bebas. Menyesatkan kalian Oh ya dari kata-kata yang keluar dari bebas. saya. Itu hak kamu, tapi otomatis yo. Saya hanya diberikan izin oleh beliau untuk menjujurkan kamu saja. Sallallahu alaihi Saya Muhammad benci Rasul. kalian semuanya. Weh, jangan begitulah. Terus begini, kamu udah makan belum? Saya Mau sudah setiap hari saya makan rusukma manusia yang ada di sana. Loh. Ya, padahal di sana manusianya sedang menjalankan lelaki kesempurnaan kok. Kesempurnaan apa? Memang ada manusia Hmm. yang bisa sempurna. Loh. Tidak ada. Loh. Itu hanyalah golongan kami Hmm. yang memberikan doktrin-doktrin kepada dunia manusia Hmm. bahwa manusia itu bisa mencapai titik kesempurnaan dengan tirakat, dengan lelaku, ataupun dengan amalia yang dia jalankan. Oh. Saat ini. Jadi gitu. Berarti itu semua tipu dayamu. Kan jelas tau begitu. Nah ngomong-ngomong soal ini tapa pendem. Apa dengan amalia itu? Yo, kalau setahu saya mungkin tapa kan ya di tempat di atas bumi lah, entah itu menyendiri atau menepi di mana. Nah ini ya dipendem, apa nggak mati manusianya? Berarti pengetahuan kamu belum terlalu jauh tentang dunia kegaiban. Ya memang saya ini tela-telo gini kok. Yang namanya bertapa itu berbagai macam versi. Ada yang kamu maksud, Nah, ada juga kelakuan-kelakuan manusia yang sudah berhasil kami tipu untuk melakukan tirakat apa yang kamu katakan, yaitu topo pendem. Itu juga semua bisikan kami. Kami yang menggerakkan jasad manusia untuk menggerakkan manusia yang lainnya. Supaya mengikuti amalia yang kami ajarkan kepada manusia saya tempati. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, berarti ya Itu sudah tugas kami dari semenjak dahulu kala. Semenjak dahulu kala ya.
leluhur kami diciptakan dan diutus ke bumi gitu. Ya, Kamu udah itu menyesatkan sudah seperti menjadi itu. tugas kami Iya, terus sebagai bangsa iblis untuk menyesatkan Mm-mm. manusia, Hmm. anak cucu Nabi Adam. Oke. Kenapa kamu tidak terima? Saya menerima, Mbah. Loh. Saya menerima loh. Kan begitu. Terus begini loh yang saya mau tanyakan. Awal mulanya itu apa ya, terus kamu dan membisi kok bisa manusia punya pengetahuan sampai sebegitu dalamnya tentang tirakat atau pendem? Apapun yang diketahui manusia, Mm-mm. itu pasti manusia pernah melakukan sesuatu hal. Di mana sesuatu hal itu yang menyebabkan mereka mempunyai pengetahuan. Pengetahuan tentang topo pendem. Ataupun pengetahuan amalia-amalia yang lainnya. Amalia dari kami. Kami juga bisa memberikan amalia seperti kalian-kalian. Weh. Bukan hanya manusia. Yang mulia saja bisa memberikan. Golongan kami juga bisa memberikan amalia kepada manusia. Kamu gak bohong itu. Apa saya berbohong? Kalau bohong otomatis tubuhmu akan terpotong. Saya ya? sudah mengetahui. Tidak usah kamu ucapkan berulang-ulang kali kepada saya. Oh, cross check kan begitu. Kalau bohong terpotong-potong. Bagianmu, burungmu, semuanya terbelah-belah itu. Terus gini. Dari kenyataan yang kamu sampaikan, manusia yang sedang melakukan lelaku kesempurnaan, kok bisa-bisanya rusuknya kamu ambil toh? Itu ceritanya kayak apa toh? Saya sudah bilang, manusia itu sudah saya tipu terlalu jauh. Wih. Sehingga dari jasad yang keluar dalam dirinya itu bisa mengatakan apa yang dia lakukan itu bisa membuat manusia itu sempurna. Jika dipikir secara logika manusia, manusia itu mempunyai akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari keilmuan-keilmuan yang benar, syariat maupun hakikat yang ada di agama kalian. Jika orang itu bisa mengatakan bahwa yang dilakukan itu bisa sempurna, berarti orang itu mengajarkan manusia yang lainnya untuk berbuat sesat. Oh gitu ya ternyata dari ucapanmu. Oke Mbah. Kamu punya nama enggak Mbah Iblis? Manusia yang bisa mengatakan bahwa dengan lelaku seperti itu bisa sempurna, itu adalah manusia yang sangat bodoh. Wih. Dan manusia-manusia yang sudah menjadi target kami untuk menjadi teman kami kekal di neraka nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan hanya orang-orang seperti itu saja, tetapi manusia-manusia yang mempunyai niat melenceng jauh pada Yang Maha Kuasa, itu juga menjadi target teman kami. Astagfirullahaladzim. Jadi teman kekal di neraka nanti. Kalian yang mempunyai agama tidak usah berbangga diri, bersombong hati dengan keilmuan kalian, pengetahuan kalian yang sedikit kamu ketahui. Karena sombong juga ujung-ujungnya kan sifat dari golongan kamu kan. Benar. Dengan kesombongan-kesombongan itulah Hmm. kami semakin mudah untuk membelokkan niat manusia yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kami belokkan dengan nafsu yang timbul dari jasadnya manusia itu. Iya, nyambung. Itu kalau titik begitu. celah golongan kami untuk bisa membuat manusia lebih jauh dari Tuhannya. Oh. Walaupun ibadah manusia dikasih umur 1000 tahun, tetapi amit dilakukan, masih ada nafsu yang timbul dari manusia. Sama halnya, dia masih makanan saya setiap hari. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi begitu loh. Ya, Kamu pintar sekali nih. makanan yang dia makan itu bagikan kotoran manusia ataupun selokan-selokan yang ada di depan itu. Astagfirullah. Sampai halnya selokan lebar itu sudah sangat nyaman dan sudah tersambung dengan jasad seorang manusia kan begitu. Jelas, apalagi yang kamu katakan, manusia yang sudah merasa nyaman. Berarti itu manusia yang sudah merasa bahwa dirinya itu aman dari golongan kami. Merasa imannya itu tebal, Wih. tetapi kenyataannya iman manusia itu sangat tipis sekali. Astagfirullah. Kami goncangan sedikit saja, pasti orang seperti itu Ya. akan hilang. Lalu begini. Kamu udah makan? Mau minuman? Saya tidak mau makan di sini. Minuman? Tidak. Tidak. Oke, tak usah saya menyuguhi ya. Begini Mbak. Saya juga tidak sudi kamu suguhi makanan, Kenapa? minuman dengan ajaran yang kalian lakukan. Saya tidak sudi. Loh, kok bisa begitu? Jelas saya sudah menyebutkan tadi, saya membenci amalia yang kalian jalankan. Sangat benci dengan saya juga berarti. Wih, tenang. Begini Mbah, saya mau tanya.
Tapi kenyataannya di dunia manusia, konon katanya, barang siapa yang melakukan lelaku seperti itu, dia akan mendapatkan kemampuan, kesempurnaan, bahkan kemakrifatan dan keilmuan loh ya. Itu bagaimana ceritanya? Benar. Weh, Tetapi itu pemberian dari golongan kami. lo kok bisa? Bisa. Ceritanya gimana? Apa yang dia lakukan itu tidak ada sambungan yang jelas Weh, sampai kepada manusia mulia yang dari golongan kami benci. astagfirullah. Tetapi sambungan itu adalah sambungan dari kami yang menyambungkan. Weh. Kami yang memasuki dari apa yang dia baca, apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan. Itu semuanya golongan kami. Jadi begitu ya ternyata. Terus ini, dari lelaku itu sendiri di lelaku inilah topo yang dikubur, bahasanya lebih mudahnya kan begitu. Nah kalau logika kami manusia kan ya 3 hari saja mungkin manusia itu kan meninggal toh. Tapi kenyataannya kok nggak meninggal ya? Terlalu panjang kalau kamu menyebutkan 3 hari. Loh, Jika dipikir nalar manusia, manusia itu bisa bertahan dengan nafasnya berapa detik saja. weh, Tetapi jika manusia itu mengamalkan amalan itu, tetapi orang itu tidak mati, bahkan setelah apa yang dia jalankan dari dirinya, mencapai apa yang dikatakan kesempurnaan, mencapai kemarifatan, itu golongan kami yang membantunya saat proses itu berlangsung. Dan bukan dari tempat itu saja sebenarnya. banyak di Nusantara Orang-orang yang mempelajari keilmuan Jawa ataupun keilmuan yang lainnya yang menyebar sudah di Nusantara ini, itu juga sudah banyak menyebarkan amalan seperti tokoh pendam itu. Namun di sela atau di kesempatan ini kan saya mengambilnya dari pengalamannya rekan kami ini, kan begitu. Dan kamu masih membenci kami sebagai manusia? Masih. Ya enggak apa-apa, itu kan ya hakmu kan begitu. Dengan kebencian yang kami Nah, kepada manusia, itu adalah titik celah kami untuk bersemangat mengganggu manusia, Wih. untuk menjadi teman kami, Oke. menjadi budak nanti di neraka sana. Lalu begini, Apa? dari fase-fase yang kamu sampaikan, dari apa yang saya tanyakan tadi kan udah jelas bahwasanya kamu yang membantu entah itu keilmuan sampai ke puncak kesempurnaan makrifat juga kan begitu. Nah, dampaknya bagi mereka pelakunya itu nanti seperti apa toh? Ya tinggal dilihat saja nanti. Jika dia sudah menganggap apa yang dilakukan di tempat sana sudah mencapai titik kesempurnaan, ditinggal saja. Pasti dari orang itu lama-kelamaan akan menjadi gila jika rusuk manis sudah kami ambil. Sakit-sakitan yang tidak akan bisa disembuhkan dari manusia siapa. Siapa yang bilang seperti itu? Itu berani kamu? Berani saya. Weh, yang bener kamu. Buat bertahan gak itu? Oh, apa ini? Itu dihilangan sebentar dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Hilang, nyaman kan? Awas saja kalian. Wih, kamu mengancam ini berarti? Tidak hanya mengancam saja, Tapi dari golongan kami akan menyerbu kalian semuanya. nggak megang apa-apa. Benar, kamu megang sesuatu. Enak saja. Terus begini. Manusia ini mengubah senjata saya. Terus gini, saya mau tanya lagi tentang pengalaman. Itu jadi terang lagi. Kurang ajar kalian itu. Mau apa kalian? Saya mau tanya lagi baik-baik. Sudah banyak informasi yang saya beritahukan kepada kamu. Tidak usah terlalu jauh mengorek informasi golongan kami. Kenapa? Terus gini loh pengalaman nyata rekan kami. Rekan kami ini dulu hampir dijuluki dengan gelar janda apa kan gitu. Apakah berarti orang yang melakukan hal seperti itu memiliki gelar masing-masing ya? Kau tertawa lagi. Gimana cerita itu? Pasti manusia yang sudah berhasil mengamalkan apa yang kami berikan pada dunia manusia. Manusia yang lainnya akan menganggap bahwa orang itu sakti. Orang itu setara dengan wali. Itulah golongan kami, kecerdikan kami, kelicikan kami, dan kepintaran golongan kami.
Kenapa kamu tidak terima? Jangan kemlete lah. Jelas golongan kami. Kalau kemlete itu berarti golongan kamu. Wih. Lalu ini dari rekan kami apa yang sudah kamu dapatkan atau pasukanmu tadi? Apa ini? Tubuh saya sakit semuanya. Kok bisa? Panas tubuh saya di sini. Panas. Nah terus begini. Tempat apa ini? Kecil. Kecil. Nah memang tempat kamu besar sekali. Banyak dihuni manusia. Lebih banyak dari sini. Jelas. Oke. Terus gini loh yang mau saya tanyakan sedikit. Di akhir zaman ini kan banyak manusia menyampaikan mengatakan di dunia sekarang ini sudah masuki fase akhir zaman kan begitu. Akan tetapi apakah nanti caramu bekerja itu mengganggunya lewat sama seperti itu atau berbeda? Itu bukan urusan kamu. Terus Tidak usah mengoreksi terlalu jauh tentang rencana golongan kami. oh gitu. Pada manusia di akhir zaman. Itu urusan kami, bukan urusan kalian. Oke. Iya ya. Nah, terus begini lagi ya. Tanpa kamu harus bertanya. Kamu bisa melihat sendiri huru-hara yang ada di dunia ini. Tidak usah terlalu jauh di dunia. Lihat saja di negara kamu. Weh. Yang mana soal mana ini? Jika kamu tidak paham, tidak usah saya sebutkan. Oke, ini ya saya bayangkan. Itu salah satunya. Oke. Nanti akan lebih besar lagi. Iya. Rencana kami akan lebih dahsyat lagi. Terus kamu tadi mengatakan di awal kok kamu benci loh. Padahal kami hanya menjalankan perintah dari Sang Pencipta saja melalui bimbingan seorang guru dan mengikuti daripada apa yang diajarkan baginda Nabi. Kenapa sampai begitu? Kenapa? Kamu harus bertanya seperti itu. Nah kan saya tanya kamu yang mengganggu toh. Golongan kami, orang yang paling golongan kami benci, itu adalah nabi kalian. Otomatis yang menjadi amalia dari nabi kalian, itu pasti golongan kami akan membencinya. Oh jadi itu yang ternyata selama ini kamu benci dan akhirnya pun kamu mengganggu semua para pengikut baginda Nabi begitu. Jelas. Oke. Pintar sekali kamu. Oh enggak, biasa saja gayamu, jangan memuji-muji lah. Sudah pantas. Kenapa? Kalau kalian ataupun kamu dipanggil seperti manusia yang mengatakan manusia itu sempurna. Weh. Apa yang kamu ucapkan kembali? Sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar kalian. Gimana ceritanya? Assalamualaikum, lepaskan. Kalian mempermainkan golongan kami. Awas saja kalian. Loh. Saya akui, saya di sini tidak berdaya, tidak bisa. Kok bisa tidak berdaya? Tapi tunggu saja nanti. Jika saya sudah keluar dari jasad manusia ini, saya akan meminta bala-bala bantuan dari golongan iblis untuk menyerang kalian semuanya. Astagfirullah Robbi. Itu kawan-kawanmu udah mulai. Terus banyak teman-teman saya itu, tenang saja. Satu, kamu hancurkan. Tumbuh berjuta-juta triliun. Loh. Ini yang kamu ambil dari rekan saya, apapun semuanya keluar, gak enak. Seluruh ikatan perjanjian dari seluruh niatannya yang salah. Putus semua total itu. Saja. Pasukan kami yang tersedia dalam tubuhnya dari seluruh anggota keluarga semua tanpa terkecuali. Langsung bergabung. Kamu mau pesan apa bagi saya? Tidak ada. Nggak ada pesan. Buat apa? Tugas saya tidak memberi pesan kepada manusia. Kesannya di sini gimana? Nyaman? Tidak sudi saya kembali ke tempat ini lagi. Kenapa? Padahal di sini ramah-ramah begini ya. Ya. Kotoranmu. Visi dan misi saya untuk di tempat ini. Kotoran dalam tubuh rekan saya Mas Alif ini seluruhnya. Gabung. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembalikan lagi. Nggak bisa dibentengi. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa kalian memanggil? Sudah jadikan ini rantainya besar mengikat tubuhmu. Selamat. Terikat, semakin ikat kuat. Selamat jalan ya, keluar. Gimana rasanya Mas Adi? Mas Adi, Mas Alif. Alif bata atau alif sak tak ba? Alif kasroh. Gimana rasanya? Tambah enteng atau gimana? Adem. Oke. Semrimping. Semrimping jatuh cinta atau cinta yang jatuh? Oh, jatuh cinta. Atau birahi. Oh, dikit-dikit. Loh, tadinya nggak bisa birahi ya? Astagfirullahaladzim. Oke. Dan alhamdulillah ini nyata ya. Itu pemirsa pengalaman nyata dari rekan kami Mas Alif, Alif Bata Sa. Dimana tadi hanya niatan saja padahal. Dan semoga di kesempatan ini diberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya bahwasanya segala sesuatu apapun yang kita jalankan, jika kita sudah melenceng dari niat kita dan dari jalur kita, otomatis dari golongan apa yang akan bekerja begitu. Dan semoga di kesempatan kita kali ini banyak nantinya dari pemirsa yang memiliki niatan belajar dimudahkan bertemu dengan kami atau rekan kami yang tersebar di seluruh Nusantara ini, dan tetap semangat menyimak konten-konten Padepokan Gaul. Dari kami, jika banyak kekurangan kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, itu pun bukan dari kami, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.